Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham. Pada kesempatan sore hari ini saya sedang berada di tambak saya. Di sini saya mau kasih tahu. Kemarin kita cek tambak kita ini luasnya 40 are. Nah, di sini kita sudah panen ya teman-teman. Nah, di sini ada 4,5 karung yang sudah kering. Jadi kita mau angkut ke gudang rumah rumput kita yang sudah kering. Nah, oke teman-teman, di sini saya mau kasih tahu tentang rumput Gracilaria saya. Di sini saya tidak pernah sama sekali, jarang saya pakai menggunakan pupuk, tapi rumputnya sangat dijamin bersih, bagus dan sehat, subur. Nah, kalian bisa lihat pertama pengecekannya itu saya sudah upload kemarin. Nah, rumputnya ada di bawah. Nah, silahkan dilihat teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian. Nah, alhamdulillah di sini saya sudah panen sekitar 2 hari ya teman-teman. Jadi silakan simak video saya, nanti saya perlihatkan rumput keringnya ya teman-teman. Nah, oke, mari kita lanjut pembahasan yang kemarin. Ada saudara kita yang sedang berkomentar bagaimana cara merawat rumput Gracilaria tanpa menggunakan pupuk sama sekali. Nah, di sini saya kasih tahu ya teman-temanku, saudara-saudaraku. Di sini saya sudah kasih tahu, tapi ada langkah baiknya saya ulangi lagi ya teman-teman, biar kalian tahu. Nah, pertama-tama kita harus jernihkan airnya rumput Gracilaria kita ataupun tambak kita. Nah, kita jernihkan. Setelah kita sudah jernihkan, kita wajib menanam kayu bakau di tengah empang. Apa fungsinya kayu bakau di tengah empang? Nah, apa alasannya kenapa kita harus menanam kayu bakau di tengah empang kita? Nah, biar saya kasih tahu ya teman-teman. Fungsi untuk kayu bakau itu ketika daunnya kering itu bisa menjadi pupuk alami. Nah, contohnya seperti tambak saya ini. Nah, di sini dipenuhi oleh kayu-kayu bakau ya teman-teman, tapi masih kecil. Di bagian sana itu yang dekat rumah itu besar, tapi kita potong kemarin. Kenapa alasannya saya memotong? Karena apalagi kemarin saya membutuhkan kayu untuk rumah-rumah rumput Gracilaria saya. Jadi pohonnya itu saya potong karena di bagian tengahnya itu sudah ada saya tanam semua ya teman-teman. Di sini sudah mulai hidup. Di sini sudah ada sekitar 1 bulan. Nah, di sana itu yang bagian tengah sini itu adalah pohon kayu bakau. Nah, masih kecil teman-teman. Nanti besok atau lusa saya akan memperlihatkan, karena kami juga sibuk sekolah ya teman-teman. Jadi kalau saya sudah libur, di situ saya baru ada kesempatan untuk buat video lagi. Nah, di sini banyak sekali pohon bakau teman-teman, tapi di sebelahnya itu empang tapi jebol. Nah, terus kita lanjut untuk pembahasan yang cara merawat rumput Gracilaria tanpa menggunakan pupuk. Saya sudah kasih tahu. Tadi kita sampai di pembahasan tentang pohon kayu bakau. Nah, terus lanjut ketiga. Tadi sudah saya kasih tahu airnya harus dikasih jernih, itu ke satu ya teman-teman. Terus kedua, pohon bakau kita tanam di tengah tambak kita. Contohnya seperti ini di pinggir-pinggirnya teman-teman. Nah, ini kalian lihat. Nah, terus kita lanjut ke ketiga ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini kita harus cek hama-hama yang ada di tambak kita. Contohnya hama cacing tanah. Nah, hama cacing tanah ini sangat berbahaya bagi rumput Gracilaria kita.
Terus lanjut, kita harus melihat wereng yang ada di tambak kita. Kemarin ada saudara kita yang tinggal di Bone. Kebetulan kemarin dia kasih tahu tentang rumputnya. Rumputnya saudara kita kemarin yang ada di Bone itu rumputnya berlumut batang. Nah, saya sudah kasih tahu cara-caranya teman-teman. Jadi kalian tinggal ambil nomor WA saya, nanti kami akan kasih tahu semua tentang rumput Gracilaria ketika datang penyakit. Nah, terus kita lanjut. Tadi kita bahas tentang wereng. Nah, apa fungsi wereng kalau di tambak kita? Nah, fungsinya wereng itu mencegah ikan banden kita membesar ya teman-teman. Maksudnya di sini tuh kalau ada wereng di tambak kita, ikan banden kita tidak bisa berkembang biak apabila ada wereng di tambak kita, karena wereng itu sangat berbahaya teman-teman, berbahaya bagi rumput Gracilaria, tidak nyaman rumput Gracilaria kita. Terus ikan banden kita juga tidak nyaman karena ada wereng. Nah, wereng ini mengakibatkan air kita tidak jernih. Air tambak kita itu sangat kotor ketika kalau ada wereng. Nah, terus ikan bolu atau ikan banden tidak juga ikut berkembang, sama dengan rumput Gracilaria kita tidak mau berkembang ketika ada werengnya. Nah, terus kita harus memeriksa tanah yang ada di tambak kita. Kenapa tanah kita harus diperiksa? Karena tanah itu bersama dengan rumput Gracilaria kita. Contohnya, kalau tanah kita panas atau membusuk, itu sangat berbahaya bagi rumput Gracilaria kita. Bisa-bisa rumput Gracilaria kita mati bersama dengan tanah, hancur. Nah, rumput Gracilaria kita itu kalau tanahnya busuk, rumput Gracilaria kita berubah, kakinya menjadi hitam, terus bonyok, hancur. Bahasa Sulawesi Selatannya itu bonyok ya teman-teman, bonyok. Nah, hancur kakinya, bagian kaki hancur. Lama-lama kita biarkan, terus batangnya juga hancur, malahan pucuk dan batang itu akan hancur sehingga menyebabkan rumput kita hancur semua, tidak bisa hidup lagi. Jadi makanya kalau yang bagi perawat rumput Gracilaria tidak mau menggunakan pupuk, silakan pelajari tambaknya teman-teman. Sebelum kita kasih turung, kita harus cek hamanya, terus cek tanahnya, cek airnya. Kalau sudah betul airnya dan tanah ataupun hamanya tidak ada, nah disitu baru kita bisa kasih turun rumput Gracilaria. Jadi begitu teman-temanku yang mau merawat rumput Gracilaria tanpa menggunakan pupuk ataupun racun sama sekali. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu saya sampaikan, karena alasan saya mengapa saya mengulang terus, karena siapa tahu masih ada belum paham tentang merawat rumput Gracilaria dengan baik. Nah, terus ada juga yang berkomentar kemarin, saudara kita tidak mau menggunakan pupuk ya teman-teman. Jadi saya membuatkan lagi video untuk tidak bisa menggunakan pupuk. Nah, di situ saya ajari teman-teman, saudara-saudaraku sekalian. Jadi silakan nonton video saya sampai habis. Di situ kami akan mengajar kalian. Nah, oke teman-temanku, mungkin cukup sampai di sini. Mungkin saya nanti libur, saya akan memperlihatkan hasil panen saya teman-teman. Nanti kalau saya selesai panen, terus
saya libur sekolah, nanti kami akan memperlihatkan teman-teman. Nah, oke teman-teman, kebetulan ini juga sudah malam. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita para petani rumput Gracilaria sukses selalu, diberikan rezeki yang melimpah. Jangan pernah berputus asa untuk merawat rumput Gracilaria kita. Walaupun rumput Gracilaria kita mati atau hancur, dia tetap bisa berkembang. Nah, oke teman-temanku, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.